Baik teman-teman, kita melanjutkan analisa maraton IPO. Pada konten kali ini kita berkesempatan untuk menganalisa IPO ASPR atau PT Asia Pramulia Tbk. Dia berdiri pada tahun 1991 yang berkedudukan di Surabaya. 91 ya, cukup lama juga ini, cukup legend. Dia termasuk perusahaan yang tua, sudah berdiri berarti sekitar 25 tahun. 25 tahun dia berdiri, ini cukup lama ya, luar biasa. Tapi baru IPO 2026. Ini tanda tanya, kenapa kok baru sekarang dia IPO, nggak dari dulu? Berarti selama 24 tahun dia keuangannya aman, dan di tahun ini apakah ada gejolak keuangan sampai butuh dana menjual sahamnya terus mendaftarkan ke bursa? Yaitu belum tahu kita ya, belum tahu tujuan utamanya apa. Kenapa kok dia perusahaan kakek-kakek kok malah daftar IPO? Berarti kan sudah butuh dana gitu. Dia bergerak di sektor konsumer non siklikal ya, karena dia itu industri plastik dengan produknya seperti botol, toples, kemasan cat, galon air, terus kemasan kosmetik, farmasi, dan lain-lain. Nah, ini berarti sudah jelas dia itu konsumer non siklikal atau barang yang dikonsumsi tanpa ada batas waktu tertentu, selalu dibutuhkan maksudnya ya, selalu dibutuhkan untuk bisnis, untuk bidang usaha. Nah, kalau melihat dari bisnisnya ini cukup menarik ya. ASPR ini cukup menarik karena dia memproduksi barang-barang yang cukup banyak dan semuanya ini sangat dibutuhkan oleh PT-PT lain. Cukup bagus. Dia punya lokasi ada dua, yang pertama di Surabaya dan Pasuruan. Ini baru lihat saya perusahaan IPO yang tempatnya bukan di Jakarta. Biasanya di Jakarta lah, jarang banget yang ada di Jawa, apalagi Surabaya. Ini jarang untuk saham IPO ya. Rata-rata kantornya ada di Jakarta lagi, kalau nggak di Tangerang ya, Cikarang, Bekasi. Ini Surabaya. Mantap. Secara bisnis cakep. Lanjut detail IPO. Jumlah saham yang ditawarkan maksimal 812 juta saham baru atau mewakili 29,94 dari modal yang di-store penuh setelah IPO. Ini geng, aduh. Untuk persentasenya, untuk persentase saham yang ditawarkan kepada masyarakat ini cukup mengerikan ya. Agak-agak sedikit ngeri lah. Dia hampir mendekati 30% dan ini perlu diwaspadai. Kalian perlu waspada harga sahamnya, bukan harga saham. Jumlah saham yang ditawarkan cukup gede, persentasenya hampir mendekati 30%. Untuk ukuran saham IPO sedikit mengkhawatirkan ya persentasenya. Sebelum-sebelumnya kan paling cuma 20%, cuma 15%, bahkan CDIA cuma 10%. Ini sampai 29,94%. Wah, ngeri geng. Kurang 6 poin lagi dia udah 30%. Jadi untuk saham yang ditawarkan atau saham yang dijual kepada masyarakat ini kurang menarik ya. Hati-hati, harap berhati-hati. Untuk harga penawarannya dia 118 sampai 124 per saham, dengan total dana yang diincer adalah maksimal 100 miliar. Wah, 100 miliar ini salah ngetiknya geng, mohon maaf ya. Namanya juga manusia, bukan nabi boy, tapi nabi juga manusia sih. Tanggal pencatatan di BEI yaitu 9 Juli 2025 dengan kode sahamnya ASPR. Oke. Untuk detail IPO nya agak mengkhawatirkan, menurut saya ini agak mengkhawatirkan ya, harap berhati-hati. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam penggunaan dana IPO. Kurang lebih 50% untuk pembelian mesin baru produksi. Bagus untuk penggunaan yang pertama, untuk pembelian, untuk melanjutkan bisnis, untuk mengembangkan bisnis lagi. Terus yang kedua untuk modal kerja, tambahan bahan baku, penambahan tenaga kerja dan biaya operasional. Nah, ini sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan.
perusahaan lama, udah berdiri 25 tahun. Dari kemarin-kemarin kenapa nggak IPO, kenapa baru IPO sekarang? Ternyata memang dia butuh dana untuk modal, untuk beli mesin baru, untuk produksi dan lain-lain ya. Ternyata suatu bisnis yang sudah lama pun dia masih tetap membutuhkan, nggak mungkin nggak butuh ya, nggak mungkin stabil terus, nggak mungkin, pasti ada jatuh bangunnya ya, seperti itulah. Kita lanjut ke bagian valuasi dan fundamental. Untuk fundamental terlebih dahulu ya, asumsi harga IPO nya di 124 ini. Kalau dia IPO di harga 124, PER dan PBV, oh ini bagian valuasi dulu, mohon maaf. PER dan PBV nya sangat mahal bagi saya. Bagi saya ini sangat mahal. Dia punya PER 45 kali, PBV-nya pun 46 kali, 4,6 kali ya. Itu sangat-sangat mahal lah untuk ukuran saham IPO. Dan dia fundamentalnya pun kurang bagus. DER atau rasio hutangnya dia cukup banyak, 2,34 kali. Terus asetnya dia kecil, asetnya cuma 2,23%, dan modalnya pun kecil, cuma 7%. Gini geng ya, penggunaan dana IPO bagus lah, bisnisnya bagus lah, namun fundamental dan valuasinya ini yang tidak bagus. Jujur saja ini saya bilang dia kurang bagus. Kalau ngomong jelek terlalu kasar mungkin ya, kalau ngomong jelek ini terlalu kasar. Kenapa kok kurang bagus? Karena dia asetnya kecil, modalnya pun kecil ya. Suatu perusahaan asetnya kecil, modalnya kecil, itu sangat mengkhawatirkan ya, hati-hati. Terus lagi hutangnya gede, ini nih hutang geng, hutangnya gede. Perusahaan kalau udah ngutang terlalu gede ini bahaya. Makanya kalian harus berhati-hati. Ini sangat-sangat tidak cocok untuk investasi jangka panjang. Walaupun harga IPO nya cuma 100-an ya, tapi nggak akan cocok untuk invest jangka panjang. Cocoknya hanya untuk IPO hunter saja ya. Terus lagi valuasinya pun dia mahal. Ini harga nominal aslinya wah sangat murah ini. Harga nominal aslinya paling 20-30, dia jual 120. Ya kan 4 kali atau 5 kali lebih mahal dari harga aslinya itu. Makanya harap berhati-hati. Valuasinya mahal, PER-nya pun sangat mahal, 45 kali, gila Pak. Ya agak mencengangkan juga. Kita lanjut. Nah sekarang gini, kita masuk ke bagian supir atau underwriter yang mengawalnya PT apa tadi, Aspri ya, kode saham Aspri, ASPR. Yang ngawal itu XA atau NH Korindo Sekuritas Indonesia. Ini underwriter yang membagongkan. Jujur saja ini membagongkan. Dia itu salah satu supir yang paling tidak saya sukai. Dia itu supir yang jarang sekali membuat saham IPO ARA, itu jarang sekali. Wah, yang terakhir dia kan ada di Roti, BRRC, dia pun nggak ARA, dia closing hijau. Sempet ARA terus kebongkar. PTMP pun dia closing hijau, CSRN pun closing hijau, Asli dan PTPS dia malah closing merah. Kan kampret juga ya. Untuk XA ini jujur saja salah satu underwriter yang paling saya benci lah, paling saya benci. Di Asli saya dulu pun gagal cuan di Asli, di BRRC pun cuannya sangat tipis banget, PTMP pun tipis, PTPS pun tipis. Cuanku itu tipis-tipis kalau dikawal oleh si XA. Bahkan Asli malah cut loss dulu, saya itu malah cut loss. Jadi agak-agak membagongkan lah ini underwriter. Kalau sekuritasnya saya nggak tahu ya, karena saya itu bukan nasabah dari NH Korindo. Mungkin kalian yang menjadi nasabah XA boleh diceritakan di kolom komentar gimana perasaannya. Kemarin juga sempet kan XA itu kena hack ya kan, ngeri juga.
Tapi itu nggak akan ngaruh ke IPO. Yang jelas untuk IPO track recordnya XA itu sangat-sangat kurang bagus. Saya malah lebih demen AHA Shinchan Sekuritas ya dibandingkan si XA. Keduanya memang ini tipe supir IPO yang ugal-ugalan, tapi si AHA atau Shinchan Sekuritas itu dia tetap baik hati, tetap mau ngasih cuan, bahkan mau ngasih arak loh. Kalau XA ini bener-bener dia itu jarang banget ngasih arak, itu sangat-sangat membagongkan ya untuk ukuran saham IPO yang dikawal oleh XA Bagong. Oke, nggak usah terlalu lama, kita langsung tiba ke bagian kesimpulan. Untuk kesimpulannya saya nggak akan mengharapkan terlalu tinggi ya. Dia dikasih closing hijau aja udah bersyukur banget ya. Dapat cuan syukur, kalau nggak cuan ya syukurin, gitu aja. Potensinya dia closing hijau atau closing merah, udah nggak usah berharap dia arah. Yang pertama, secara bisnis saya memang cukup suka, lumayan oke, bisnisnya bagus, dia itu selalu dibutuhkan oleh banyak perusahaan juga. Terus penggunaan dana IPO nya pun dia menarik ya, ini dana harusnya bukan dan ya. Untuk ekspansi perusahaan bagus juga, untuk dana IPO saya suka lah. Namun yang nomor 3 dan nomor 4 ini agak membagongkan semua. Valuasi perusahaan sangat mahal, terus hutang perusahaan pun cukup banyak. Hati-hati, emot batu semua, hati-hatilah untuk poin 3 dan 4. Namun endingnya, kesimpulan endingnya saya akan tetap ikut untuk menghargai perusahaan ya. Perusahaan udah capek-capek daftar IPO, udah capek-capek nunjuk underwriter, dia kesana kesini karyawannya, masa nggak kita hargai ya kan? Setidaknya kita beli satu lot pun nggak apa-apa lah, untuk menghargai jasa para karyawan. Tepuk tangan dulu, terima kasih untuk ASPR sudah tetap mau mendaftar ke Bursa Efek Indonesia, walaupun nanti endingnya jadi sampah juga. Tapi semoga saja perusahaanmu ngasih cuan lah, walaupun hanya sedikit ya. Itu saja sih harapan dari saya sebagai seorang retail yang unyu-unyu, sebagai seorang analis abal-abal. Untuk ASPR tidak disarankan kalian menggunakan lot banyak, lebih mending banyak dicek daripada ASPR ya. Urutan paling terakhir itu ASPR, atasnya baru cek. Jadi cek itu masih mending dibandingkan si ASPR ya. Seperti itu saja untuk analisa IPO ASPR. Semoga kalian tetap dapat cuan dan berkah selalu. Sampai jumpa di maraton IPO selanjutnya. Bye bye.